Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Kawijakarya. Sini saya dari PAJ Ibnu PPNU Siliragung. Di sini saya akan memaparkan materi Magesta, yaitu materi tentang kepemimpinan. Jadi mungkin dari teman-teman calon anggota yang mau Magesta ini, yang bakalnya jadi anggota Ibnu PPNU, pasti juga tahulah apa itu kepemimpinan. Pasti di dalam suatu organisasi atau di dalam sekolahan pasti juga tahu adanya suatu kepemimpinan, misalnya ketua kelas atau wali kelas atau ketua OSIS, itu bisa dikatakan sebagai pemimpin. Dan di sini saya akan menerangkan tentang kepemimpinan. Jadi ada 4 subbab yang saya akan jelaskan. Pertama, pengertian kepemimpinan sendiri, yang kedua yaitu tujuan kepemimpinan, dan yang ketiga itu macam-macam kepemimpinan, dan yang keempat kriteria kepemimpin. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian apa sih itu kepemimpinan. Jadi mungkin dari calon anggota-anggota mungkin sudah tahu apa itu pemimpin. Mungkin, tapi menurut saya sendiri, pemimpin adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk suatu tujuan tertentu. Jadi setelah yo koyo sampean iso ngokon-ngokon tapi dengan juga terarah, gak sak penake dhewe ngokon. Mungkin seperti itu kepemimpinan. Dan ada juga tujuan kepemimpinan sendiri, yaitu berfokus mendapatkan visi dan misi, adanya tujuan bagi organisasi, dan mengembangkan strategi jauh depan tentang perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di organisasi. Visi merupakan sebuah gambaran dari ambisi, bentuk impian yang diinginkan bagi sebuah organisasi. Sebagai contoh, Motorola mempunyai visi sederhana untuk menjalin perusahaan utama di dunia. Mungkin contohnya seperti itu dari tujuan kepemimpinan. Tapi ada juga tujuan kepemimpinan itu dibagi beberapa bagian, itu ada tujuan organisasi, tujuan kelompok, atau tujuan pribadi. Dari tujuan organisasi sendiri itu memajukan organisasi yang bersangkutan dan menghindari dari masuknya irasional organisasi yang ada. Dan organisasi kelompok itu dimasukkan menanamkan tujuan kelompok pada masing-masing anggota, sehingga tujuan kelompok dapat segera tercapai kemufakatan bersama. Ada juga tujuan pribadi, yaitu memberi pengajaran, pelatihan, penyuluhan, konsultasi bagi tiap-tiap anggota, yang sehingga anggota kelompok dapat mengembangkan pribadinya. Dan di sini saya juga akan menerangkan tentang macam-macam tipe kepemimpinan. Yang pertama, ada kepemimpinan autokrasi, yaitu dibuat pemimpin tingkah laku dari kegiatan sendiri. Anggota kelompok diberikan dengan pimpinan. Pimpinan selalu memberikan tugas pada setiap anggota, pimpinan pendapat atau pekerjaan anggota. Yang kedua, ada kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang sebelumnya dibicarakan dulu atau didiskusikan dulu kepada semuanya anggota yang berkumpul di situ. Jadi kita diskusi bermata kemufakatan bersama untuk mensetujui keputusan tersebut. Jadi enggak semena-mena kita sakarepe dhewe ngono. Dan yang ketiga, kepemimpinan liberal, yaitu pimpinan jarang ikut campur dalam kegiatan. Pimpinan menyiapkan kebutuhan bagi tiap anggota, pembagian tugas, dan kerjasama. Dan di sini saya juga akan menjelaskan teori kepemimpinan, yaitu ada teori silat, teori perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Di sini mungkin saya juga akan memberikan ada peran kepemimpinan, yaitu pemberi arah, agen kebutuhan, pembicara, dan pembina. Dan yang keenam, ada juga kriteria pemimpin itu yang bagaimana, yang kita harus jadikan pemimpin itu yang bagaimana. Yang pastinya kita juga memilih pemimpin yang enggak hanya syukur milih. Jadi engko misal kita milih enggak hanya gimana ya, syukur milih aja, enggak tahu pemimpinnya kayak apa, nanti kita malah
nggak tahu sendiri malah jadinya kayak apa. Jadi yang adanya kriteria pemimpin yaitu pemimpin adalah pemimpin yang menampung aspirasi bawahannya selain dicintai, yaitu pemimpin yang baik juga menerima kritikan dari pendapat orang lain maupun bawahannya. Mungkin itu saja materi kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Jika kurang jelas atau kurang kurang bisa dipahami, bisa saya tanya di lain hari ketika kita ketemu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.